Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2024 dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKE Palangka 1 bersama dengan saya Diakon Yasinta Hansli Tunjang dari lingkungan pelayanan 1. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang telah lalu hingga pagi hari ini. Tuhan izinkan kami menikmati hari baru dengan berkat baru. Bapa, kami juga bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah dalam hidup kami. Kiranya kami dapat selalu setia belajar firman Tuhan di dalam situasi apapun, dimanapun juga kami berada. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pagi ini. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yang demikian bunyinya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Sekarang marilah kita merenungkan bersama-sama kabar bahalap yang ditulis oleh Pendeta Denny STH. Judulnya adalah Mensyukuri Kekayaan Kasih Karunia Tuhan. Pentakosta 2.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus termasuk jemaat yang sangat majemuk karena jemaatnya terdiri dari orang-orang Yahudi, juga dari orang-orang Yunani, dan mencakup banyak orang yang telah dibebaskan dari kedudukan sebagai budak, para petobat baru, dan lain-lain. Korintus menjadi pusat perdagangan yang berkembang, menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan juga berkembangnya agama-agama yang dipengaruhi oleh Yunani. Keberagaman itu memunculkan ego kesukuan yang kuat, terutama dari kalangan Yahudi Kristen yang kuat pada budaya dan akar keyahudiannya sebagai bangsa pilihan, dan dari kalangan Yunani yang juga kuat secara politik, budaya, filsafat, dan tradisi Yunaninya. Kedua kelompok ini sama-sama saling membentengi diri dan sama-sama saling mempengaruhi. Rasul Paulus sadar bahwa situasi kala itu bukan situasi biasa-biasa saja, tetapi situasi darurat. Paulus menegaskan bahwa karunia itu berbeda-beda. Karunia untuk orang Yahudi Kristen berbeda dengan karunia orang Yunani Kristen. Tetapi semua karunia itu berasal dari satu Allah yang Maha Kuasa dan untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi tidak boleh seorang pun yang sombong dan meremehkan orang lain, apalagi menjadikan karunia yang dimilikinya sebagai objek persaingan untuk menentukan kualitas manusia. Menyadari bahwa karunia berasal dari Allah, maka seharusnya tidak ada persaingan, apalagi meremehkan atau merendahkan kualitas orang lain. Sebab karunia itu berdasarkan kemurahan Allah semata untuk setiap orang percaya, apapun latar belakangnya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menghasilkan satu kesatuan yang utuh sebagai jemaat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan semata. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengelola dan memaksimalkan karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami umat percaya. Biarlah karunia yang Kau beri ini tidak membuat kami sombong, merasa selalu benar, suci, serta tinggi hati, karena sesungguhnya semua berasal dari Engkau Bapa. Ajar kami taat dan setia serta selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan bukan dari pikiran kami sendiri. Ampuni dosa dan kesalahan kami serta tuntun kami menjalani hari-hari kami yang penuh ketidakpastian ini. Sebab hanya bersama Engkau Tuhan kami dapat beroleh hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudari. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe layanan Kabar Bahalap ini, serta membagikannya kepada semua orang, agar melalui layanan ini nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.